Tam, ayo buruan beli. Ajak Fandi ke Tama. Sebentar, jawab Tama. Ah lu mah, sebentar mulu. Cepet dong, udah jam berapa ini? Sahut Fandi yang sewot sambil menunjuk ke arah jam yang memperlihatkan waktu sudah menuju pukul 8 malam lewat. Setelah mendengar pernyataan Fandi, Tama pun langsung bangun dari tempat tidurnya. Mau kemana lu? Tanya Sa'diyah ke Tama dan Fandi dari pojok bawah dekat ranjang sedang duduk bersandar ke dinding. Di sebelahnya ada Kewa yang terlihat sedang membaca buku, berhenti lalu memandang ke arah Tama dan Fandi. Ke warung bentar, jawab Fandi sambil mendorong tubuh Tama untuk keluar kamar. Mereka berdua ternyata membeli minuman keras yang dijual tak jauh dari tempat tinggal Fandi. Tama, Fandi, Kewa, dan Sa'diyah adalah sekelompok teman yang sama-sama menempuh pendidikan di sekolah yang sama. Mereka bersekolah di salah satu SMK yang ada di sebuah kota. Tak butuh waktu lama untuk Tama dan Fandi kembali ke dalam kamar. Kewa dan Sa'diyah terlihat masih berada dalam posisi yang masih belum berubah. Nih gelasnya, kata Fandi ke Tama. Apaan tuh? Mau mabuk lu ya? Gaya-gayaan lu berdua, sahut Sa'diyah. Tahu nih Fandi, lagi galau kayaknya dia, ujar Tama. Kewa terlihat hanya melihat tanpa berkata banyak. Bagi dong, kata Sa'diyah menyela Tama dan Fandi yang sedang berbagi minum. Serius lu? Ntar lu mabuk gak bisa pulang gimana? Tanya Tama. Sok tahu lu bang, segini doang mah mana mabuk gua. Dah sering gua begini sama saudara gua, kata Sa'diyah menyombongkan dirinya. Waktu berlalu. Mereka mulai merasakan hangat yang merupakan efek dari minuman keras yang ditenggaknya. Beli lagi Ki, nih 20.000 dari gua, kata Sa'diyah yang justru merasa kurang dengan minumannya. Tanpa menjawab lagi, Fandi langsung mengambil uang itu dan membeli minuman lagi di tempat yang sama seperti sebelumnya. Tama tidak diminta lagi uangnya oleh Fandi karena Tama sudah bilang kalau uangnya telah habis. Pesta kita! Teriak Fandi saat membuka pintu kamar sambil membawa plastik hitam yang berisikan minuman keras. Gila lu beli 3 botol? Tanya Tama. Ya nih, biar puas, gak apa-apa lah, sahut Fandi. Kewa keluar dari kamar. Ia memilih untuk mencari tempat agar bisa membaca buku dengan tenang. Ia kemudian duduk di balkon sambil sesekali melihat ke atas, menatap langit yang berisikan bintang-bintang. Dan kalau ia melihat ke bawah, maka akan melihat sejumlah pengendara dan pejalan kaki yang berlalu lalang tepat di bawahnya. Waktu berlalu. Duh, ini kayaknya nggak bisa kita habisin bertiga nih, kata Sa'diyah. Gua panggil Kewa aja lah ya, sambungnya. Gila lu, nanti gimana kalau ada apa-apa? Takut gue sama Kak Anto, jawab Tama. Kak Anto adalah kakak kandung Kewa yang merupakan salah satu preman di daerahnya. Iya juga sih, ujar Sa'diyah sambil meregangkan badannya kemudian tidur dengan badan telentang. Ah biarlah, gak akan kenapa-napa. Masa cuma minum segini aja, Kewa mabuk sih, ucap Sa'diyah yang seketika bangun, berdiri dan keluar kamar. Tak lama, Sa'diyah terlihat menarik tangan Kewa yang terlihat enggan untuk masuk ke dalam kamar. Mereka pun duduk berempat, melingkar. Ngapain sih? Tanya Kewa singkat namun terlihat ada rasa takut di wajahnya. Ini kita gak bisa ngabisin bertiga, lu juga harus ikut minum. Masa kita bertiga doang, lu gak minum? Kata Sa'diyah. Gak mau gua. Jawab Kewa yang kemudian mengambil ancang-ancang berdiri namun ditahan oleh Sa'diyah. Tenang, gue yang tanggung jawab. Lu gak akan kenapa-napa, kata Sa'diyah, meyakinkan Kewa sambil memegangi pundaknya agar tidak berdiri. Setelah diyakinkan selama beberapa waktu, Kewa akhirnya mau minum. Ia terlihat tak menyukai karena memang rasa dari minuman keras akan terasa aneh bagi orang awam. Usai menghabiskan beberapa gelas, Kewa terlihat mulai diam, seperti sedang sekuat tenaga untuk mempertahankan keseimbangan tubuhnya. Ia kemudian mengumpulkan seluruh kemampuannya untuk berbaring ke atas tempat tidur. Entah apa yang dipikirkan oleh Fandi. Melihat Kewa terbaring tak berdaya di atas tempat tidur, ia kemudian langsung menghampirinya. Fandi kemudian melancarkan aksinya. Kalian paham ya maksudnya? Kewa yang setengah sadar hanya bisa terdiam. Tama dan Sa'diyah yang melihat peristiwa itu
langsung keluar dari kamar, membiarkan Fandi dan Kewa berdua di atas ranjang. Sempat terlintas untuk Tama dan Sadiah melakukan hal serupa dengan Fandi dan Kewa. Namun, mereka masih bisa menahannya. Rasa mabuk yang tadi seketika hilang begitu saja. Tama dan Sadiah membakar dan menghisap rokok di balkon. Gimana nih? Fandi lost control, kata Tama. Gak tahu gua, bingung juga. Gimana ya? Sahut Sadiah. Tama dan Sadiah menyesal karena tadi kenapa tidak melarang Fandi untuk melakukan hal tak senonoh kepada Kewa. Tapi karena sudah keluar kamar, mereka jadi semakin ragu untuk menghentikan Fandi. Setelah beberapa menit berlalu, Fandi kemudian keluar. Sadiah bergegas masuk ke dalam kamar. Gila lu Van, lu apain Kewa? Tanya Tama. Namun Fandi hanya diam dan malah meminta rokok ke Tama. Jawab gua dulu, baru gua kasih rokok, ujar Tama dengan mimik wajah yang serius. Gua jadian, kata Fandi singkat sambil merebut bungkus rokok dari tangan Tama. Hah? Maksudnya gimana? Jawab Tama sambil duduk di sebelah Fandi. Iya, gua gak jadi ngapa-ngapain tadi. Gua tembak aja si Kewa. Gua diterima, ujar Fandi. Lah, kok bisa sih? Kata Tama sambil tertawa kecil. Jadi, lu berdua pacaran sekarang? Bohong lu. Beneran PA. Tanya aja Kewa kalau gak percaya, jawab Fandi. Ternyata yang diucapkan oleh Fandi adalah benar. Fandi dan Kewa kemudian berpacaran. Perlu diketahui bahwa Fandi beragama Islam dan Kewa beragama Kristen. Orang tua Fandi adalah seorang haji dan hajah. Jadi, bisa dibayangkan dong bagaimana rumitnya hubungan mereka selanjutnya. Ini adalah kisah nyata penulis sewaktu berkumpul dengan teman-temannya di SMK.